Bi ahadi salah satu asbabin. Nah, yang menyebabkan orang sujud sahwi itu ada tiga. Jadi yang menyebabkan kita sujud sahwi secara garis besarnya ada tiga. Nah, tapi anak-anaknya runtutan ke bawahnya banyak. Tapi secara garis besar yang menyebabkan orang menjadi sujud sahwi itu ada tiga. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hukum man ana laulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrisna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan RT 03 Bapak Asmawi beserta Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan pengurus yang lainnya yang saya hormati pula Bapak Sahibul Bait, Bapak Amiruddin beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat panjang umur, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Junaidi dan juga ada Bapak Jawadi, Bapak Asmat, Bapak Samsurijal, dan juga para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Talim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali bermuajahah, bertatap mata dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan membacakan melanjutkan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami, yaitu masih tentang sholat. Mari kita kirim Fatihah buat pengarang kitab, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal mamnu wal rusuh wa taubatun nasuh wa salatil jasadillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa illa rususan il-malif hadal kitab ilmu ma'lama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ilrijad bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Faslun, adapun ini pasal yusanu sajadatani lisahwi. Sunnah dua sujud ketika lupa alias sujud. Nah, jadi bab ini membahas tentang sujud sahwi, ya. Hukumnya apa? Yusannu sajadatani, sunnah melakukan dua sujud lisahwi karena lupa dalam sholat apa aja, mau sholat wajib maupun sholat
sunat kecuali sholat jenazah karena memang nggak pakai sujud. Lupa takbir dia sujud sahwi, ya kan? Memang sujud sahwi ini memang pembahasannya agak banyak, udah gitu jarang terjadi. Makanya agak banyak tapi ribet karena memang jarang terjadi. Maka tidak banyak muncul permasalahkan yang ditanyakan kepada jamaah, jarang. Gitu ya. Kalau sholat jenazah tidak ada. Cuman kalau sholat jenazah sekarang kalau kita ketinggalan, ayo gimana? Nah, kita masbuk nih. Sholat jenazah berapa rakaat? Oh nggak ada ya kalau jauh. Berapa takbir? 4. Sekarang kalau imamnya udah 2 takbir, kita gimana? Mendingan gak usah. Mendingan gak usah apa kita membalap? Ya kan? Iya. Kan bingung kan? Karena memang jarang kita bahas gitu ya. Jadi kalau ketinggalan dalam salat jenazah, ikutin saja imam. Ya, imam misalkan takbir yang ketiga misalnya, apa bacaannya? Doa, ya kan? Allahumma ighfir lahu war'ah wa fihi. Nah, kita yang ketiga sama baca doa yang ketiga. Terus yang keempat, doakan Allahumma la tarimna. Nah, kita imam assalamualaikum, kita takbir lagi. Nah, baca takbir yang mana? Yang pertama baca apa berarti? Fatihah. Terus takbir yang kedua baca apa? Selawat. Gitu caranya. Nah, kalau kita ketinggalannya satu takbir, berarti imam lagi baca selawat. Oh, berarti ntar imam assalamualaikum, kita nambah 1 takbir. Kita baca apa berarti? Ya Fatihah doang, gitu ya caranya ya. Nah, tuh jadi kalau seandainya bingung, udah gak sholat dah, ketinggalan, ya kan? Ya banyak gitu ya. Jadi nggak sholat kan? Nah, kesian mayat yang lagi nungguin aja minta didoa. Nah, jadi nggak jadi gara-gara ketinggalan, ya kan? Ditanya temennya, iya ya, gue juga udah nggak jadi dah. Jadi nungguin dong. Nah, jadi silakan, ya kan? Atau kan sholat mayat itu boleh disolatkan berkali-kali. Yang penting dengan orang yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini nih di rumah disolatkan dulu sama keluarganya. Yang perempuan juga boleh nyolatin di rumah khusus itu buat keluar. Nah, ntar dibawa ke masjid, yang nyolatin orang jamaah masjid itu. Ntar dibawa lagi ke musola, orang musola yang nyolatin. Nah, yang udah nyolatin jangan nyolatin lagi. Ntar dari orang keluarga yang jauh pas sampai di makam pengen disolatin lagi, nggak apa-apa. Nah, boleh berkali. Itu justru pahalanya makin besar, ya makin banyak yang nyolatin, ya pahalanya makin banyak, itu ya. Jadi jangan didiemin, mungkin baik itu jenazah. Nah itu bi'ahadi salah satu asbabin. Nah, yang menyebabkan orang sujud sahwi itu ada 3. Jadi yang menyebabkan kita sujud sahwi secara garis besarnya ada 3. Nah, tapi anak-anaknya runtutan ke bawahnya banyak. Tapi secara garis besar yang menyebabkan orang menjadi sujud sahwi itu ada 3. Ya. Itu. Bi'ahadi salah satu asbabin, ya. Al-awwalu tarku kalimatin. Nah, au harfin min tasahudil awal. Nah, yang pertama itu meninggalkan 1 kalimat atau 1 huruf dalam tasahud awal, dalam tahiyat. Nah, jadi dalam tahiyat awal itu kalau seandainya kita tinggalkan 1 kalimat atau 1 huruf, kita ingat kayaknya nggak kebawa tadi ini, maka sunnah sujud sahwi, tahiyat awal. Pernah kita ngelakuin ini? Ya enggak, orang jarang. Kadang-kadang kita baca tahiyat juga ngelamun. Tahu-tahu lah udah selesai tahiyat kalau ya kan? Kan begitu kan? Lagi tahiyat mikirin bisnis, ya udah. Ya tahu-tahu imam berdiri, kita berdiri baik. Ya kan?
Padahal ada kesunahan kalau kita ninggalin satu huruf saja atau satu kalimat, kita lupa, maka kita sunnah sujud sahwi gitu ya. Jadi yang menyebabkan sujud sahwi itu kalau seandainya kita ya pekerjaan itu kita tambah, kita tinggalkan, tidak batal sholat, nah, itu ya. Jadi kalau kita tinggalkan perkara dalam sholat itu nggak batal, nggak batal. Maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ada yang kita kerjakan sengaja, ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Nah, misalkan apa nih rukun, apa sujud kan dalam satu rakaat 2, kita tambahin jadi 3. Itu kalau seandainya kita lakukan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, maka sunnah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu. Nah itu ya. Jadi kalau penyebabnya itu, kalau seandainya kita nambahin pekerjaan dalam sholat, itu tidak membatalkan kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Nah kalau tidak sengaja maka harus pakai sujud sahwi. Di antaranya mana? Ini meninggalkan satu kalim atau satu huruf dalam tasahud walau amdan, meskipun dia sengaja. Ya sengaja ditambahin kalimat apa gitu. Atau dia tinggalkan sengaja. Enggak batal. Cuman sunnah sujud sahwi, ya kan? Ini kalau tasawuf awal, karena tasawuf awal itu hukumnya sunnah, ya kan? Ya sun. Tapi kalau sengaja kita tinggalin semuanya nih, batal sholatnya, ya. Nah. Al wajibu bitasil akhir, nah, kecuali tasahud akhir itu hukumnya wajib, ya kan? Yang selanjutnya autarku kalimatin harfin walau amdan minal kunut. Ya, yang selanjutnya yang menyebabkan kita sujud sahwi adalah meninggalkan kalimat atau satu huruf ya dari kunut ya. Jadi kalau kita tinggalin kunut ya, satu kalimat atau satu huruf itu tidak batal meskipun sengaja, tapi kita sunnah sholat sujud sahwi ya. Kunutnya itu kan baik kunut dalam sholat subuh atau kunut witir ya, nisfu Ramadan di 10 akhir Ramadan itu kan ada witir tuh 10 Ramadan. Nah itu kan harus pakai kunut, itu sunnah tuh. Kalau kita lupa, nah, maka kita sunnah sujud. Kalau enggak, ya enggak ngapa-ngapa. Misalnya kita berjamaah nih, nah, imam lupa kunut dalam subuh atau salat witir. Imam kagak sujud sahwi, ya makmum juga nggak usah. Kalau makmumnya sujud sahwi, berarti batal. Berarti salat si makmum batal. Kenapa? Karena dia tidak ngikutin imam. Sama, dia tidak ikut ya imam kunut, dia nggak kunut, ya kan? Sama, batal juga. Kenapa? Dia tidak ngikutin imam, gitu ya. Jadi dia harus ngikutin imam. Ya sebaliknya tadi, si imam kagak kunut, si makmum bukan kunut, sujud sahwi. Oh karena si imam kagak nggak kunut, nah, terus dia terakhir si imam kagak sujud sahwi, dia derek sujud sahwi, batal. Ya batal. Ya kecuali sholatnya udah selesai. Ya si imamnya assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, si makmum juga salam juga. Assalamualaikum. Nah sholatnya udah selesai, baru dia sujud
Nah kalau gitu nggak ngapa-ngapa, karena sujud sahwi itu kan boleh meskipun sholatnya sudah selesai. Yang penting jangan terlalu lama waktunya. Udah ngerokok, iya lupa tadi belum sujud udah ngerokok tinggal setengah dia sujud sahwi, itu udah kelamaan, ya kan udah kelamaan. Jadi gitu ya, termasuk ketika kita lupa ruku misalkan, si imam lupa ruku, langsung ke sujud. Posisinya udah sujud. Si imam si makmum ngasih tahu subhanallah, subhanallah. Dia berdiri lagi. Si imam berdiri, nah itu batal kalau begitu. Kenapa? Karena posisinya sudah sujud. Ya kecuali belum sujud, ya kan? Baru setengah. Si makmum ngasih tahu dia naik, itu nggak apa-apa. Nah kalau begitu posisi si makmum bagaimana? Ya kan? Nah ketika si imam sudah hampir mau sujud hampir mau sujud, berarti kan itu sudah masuk sujud. Nah, maka kita sebagai makmum muparokoh. Karena apa? Tahu kalau si imam itu udah batal sholatnya. Nah, makanya si imam ketika kita udah posisi sudah hampir mau sujud, udah hampir sempurna, ya udah biarin aja, nggak usah berdiri lagi. Yang penting ntar apa? Sujud sahwi, gitu ya. Jangan subhanallah. Lagi makmum maksa lagi subhanallah, subhanallah, kan imam jadi bingung. Akhirnya berdiri dia kan, ya batal sholatnya. Ya kan, karena posisinya sudah hampir sujud, kecuali baru setengah. Ya. Sama si imam misalnya kan sujud 2 kali, ya kan? Dia baru sekali langsung berdiri. Kalau berdirinya sudah tegak, si makmum subhanallah, ya nggak usah balik lagi sujud, udah aja langsung baca fatihah. Ntar yang penting sujud sahwi, jangan balik lagi sujud, batal kalau gitu. Kenapa? Karena posisinya sudah berubah dari satu rukun ke rukun yang lain, kecuali belum sempurna, baru naik subhanallah langsung turun, ya posisinya belum tegak, ya itu. Nah, jadi si makmum juga ketika ngasih tahu jangan terlalu maksa, cukup sekali subhanallah, jangan. Kalau si imam belum juga, ya yang lain juga, dan kita niatnya subhanallah itu zikir, bukannya ngasih tahu. Makanya jangan maksa subhanallah, subhanallah. Itu benar-benar ngasih tahu, batal sholatnya si makmum. Ya, jadi kita zikir, nyebut subhanallah itu niatnya zikir, ya. Itu ya. Jadi ketika si imam belum sempurna melaksanakan rukun yang lain, boleh balik lagi. Tapi kalau sudah sempurna, jangan. Udah, nggak ngapa-ngapa, teruskan saja. Yang penting nanti sujud sahwi. Nah, pas terakhir lupa nggak sujud, assalamualaikum, baru ingat langsung aja sujud, nggak ngapa-ngapa, sujud sahwi, ya kan? Karena antara assalamualaikum itu belum terlalu lama. Atau sudah jalan keluar dari masjid, belum keluar, tadi lupa, langsung aja sujud sahwi, ya kan? Itu. Kalau enggak ya sudah, namanya juga orang lupa, ya kan? Orang lupa, ya nggak apa-apa. Nah, tidak membatalkan sholat. Kan ada 3 perkara yang diangkat dosanya. Yang pertama, ya anak kecil sampai balik, ya orang yang tidak waras sampai waras, orang tidur sampai bangun. Nah, itu dosanya nggak ditulis. Anak kecil yang belum balik, nah, ketika berbuat dosa nggak ditulis sampai dia balik. Ya makanya kalau nggak pengen dosa jangan balik, ya kecil terus. Nah, yang kedua, kalau nggak pengen pengen ditulis dosanya, ya orang lupa terus, ya kan, gila. Orang gila itu dia mau telanjang kayak agak dosa, dia nyolong agak
Dosa, dia mau ngomong apa juga gibah mau apa kagak. Kenapa? Orang gila gitu ya. Makanya kalau pengen bebas hidupnya jadilah orang gila. Jadi dia nggak sholat nggak dosa. Jangan kenapa? Ya orang gila bebas hidupnya. Jangan. Yang ketiga orang tidur. Orang tidur bebas tuh melaku apa juga. Nah, yang penting jangan tidur bohongan. Jangan. Orang tidur nyolong dosa nggak? Ya enggak, orang tidur. Jangan. Kan ada kan orang tidur mimpinya jalan. Ada kan? Nah kalau yang selain itu semuanya terkena Nah, iya, kayak tadi kita lupa nggak sujud sahwi ya sudah. Namanya juga lupa. Nah, jadi di yang kedua meninggalkan kunut ya. Baik kunut di dalam sholat subuh maupun kunut ketika sholat witir nisfu Ramadan akhir ya 10 akhir di bulan Ramadan itu kan ada witirnya di akhir ya. Nah, makanya ada pertanyaan kemarin, sholat subuh kan witir kunutnya di rakaat kedua. Bagi yang makmum yang masbuk bagaimana? Jangan yang masbuk. Kalau dia masbuk berarti kan rakaat pertama dia nggak ikut, dia ikutnya langsung rakaat kedua si imam kan kunut, berarti dia harus apa? Harus ikut. Kenapa? Karena dia jadi makmum. Entar rakaat kedua dia gimana? Ya, dia kunut karena itu mah wajib ya kan? Nah, karena kunut itu ada di rakaat. Nah, kunut yang pertama tadi ngikutin imam. Karena ngikutin imam gitu ya. Sama witir dalam Ramadan juga begitu. Ya kan? Witir itu kan berapa rakaat? Ya terserah, yang penting kan ganjil. Tapi dalam kebiasaan kita di sini 3 rakaat. Nah 3 rakaat itu sebenarnya bebas sih, mau langsung 3 atau mau langsung 2, 1 terserah. Ya kan? Mau pakai tahiyat awal boleh, enggak juga enggak apa. Nah, mana yang paling afdol? Yang paling afdol itu sebenarnya 3 langsung pakai tahiyat awal. Nah, kalau kita sekarang kemarin kan sudah lumrah 2, 1. Apa besok kita rubah kita langsung 3 apa ini? Ya, sama kayak maghrib. Sama maghrib. Bebas mau pakai tahiyat awal atau tidak, langsung saja. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, langsung ketiga langsung tahiyat akhir boleh. Begitu ya. Jadi terserah mau gaya apa terserah. Jangan enggak ngapa. Tuh yang penting witir 3. Jadi kalau nanti ada orang sholat witirnya langsung 3 ya nggak apa-apa boleh. Ya kan? Sholat witirnya dia pakai tahiyat awal juga nggak ngapa. Cuman kalau kita pikir kelamaan itu mah. Ya kan? Itu jadi sholat witir ketika si makmum si imam kunut, nah, si makmum juga harus ikut ya. Kecuali illa duna kunutin najilah, kunut najilah. Nah, kenapa kunut najilah itu tidak sunnah sujud sahwi? Kenapa? Karena dia baru. Ya kan? Sujud najilah itu kapan kita bacanya? Nah, ketika ada musibah, banyak bencana, banyak musibah kayak sekarang nih misalnya ada banyak corona. Ya, itu baru pakai kunut najilah. Dia udah niat mau kunut najilah, ternyata lupa. Misalnya sholat maghrib nih, antara pakai kunut dan najilah. Ternyata lupa ya, nggak ada sunat dalam sujud sahwi, nggak ada. Kenapa? Karena memang kunut najilahnya itu diadakannya memang kalau ada sebab. Kalau subuh makan emang sudah dari sononya pakai kunut. Sama witir juga begitu. Nah, tapi kalau sunat najilah tidak usah pakai atau tidak disunatkan untuk sujud sahwi gitu ya. Sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali.
ya sujada malayanamu wala yashu, kan begitu, dibaca 3 kali. Nah, terus berdiri baca sama, ya, duduk di antara 2 sujud, baru setelah itu baca, sujud kembali, langsung salam, assalamualaikum, gitu ya. La yuqalu kalimatul qunut la tata'ayyan, ya. Jadi tahiyat awal atau tahiyat akhir. Autarku salawat ala nabi, yang ketiga yang menyebabkan kita sujud sahwi diantaranya meninggalkan salawat ala nabi kepada Nabi Muhammad fi tasahudil awal. Jadi kalau seandainya tahiyat kita, kan tahiyat itu kan ada tahiyat, ada baca salawat. Nah, kalau kita tinggal salawat dalam tahiyat nih, ya tahiyat awal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu nggak dibaca tuh dalam tahiyat awal, maka kita sunnah sujud sahwi, ya kan? Wal muradul wajib minha ba'da tasil akhir di anha dzikrun. Nah, kecuali ya di dalam sholat, ya yang dimaksud dengan salawat wajib itu adalah ketika tasahud akhir. Kalau tasahud akhir agak dibaca, itu nggak sah sholatnya, ya sholatnya nggak sah karena salawat di dalam tasahud akhir hukumnya wajib. Nah, kan ini mah di dalam tahiyat awal, ya tuh di dalam tahiyat awal. Jadi orang kalau nggak baca salawat di tahiyat akhir, sholatnya nggak sah. Lupa, ya ngulang lagi. Ya lupa harus ngulang lagi. Ya, itu. Atau autarku sholati ala nabi wa ala ali fi kunut. Baca salawat di dalam kunut. Nah, kan di dalam kunut itu kan ada doa, ada pujian, ada salawat. Jadi nggak semuanya doa. Makanya dalam kunut itu kan ada yang diaminin, ada yang enggak. Nah, ketika enggak, oh berarti kita harus baca. Itu namanya pujian. Kalau pujian itu jangan diaminin. Oh, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, amin. Allah Maha memberi rezeki, amin. Orang lagi muji, amin. Itu mah nggak usah. Ya kalau lagi doa baru diaminin. Makanya ketika imam berhenti, si makmum baca. Nah, ketika baca salawat, kan ada salawatnya tuh dalam kunut. Kalau ketinggalan atau lupa, maka sunnah sujud sahwi, gitu ya. Tadi dalam tahiyat sama, ya tahiyat awal. Nah, dalam kunut juga ketika tidak membaca salawat juga harus ya disunahkan untuk sujud sahwi. Autarku sholatu ala ali, atau membaca salawat terhadap keluarga Nabi fi tasahudil akhir, di dalam tasahud akhir. Kan kalau tahiyat awal kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selesai tasahud awal. Tapi kalau tasawuf akhir itu kan kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nah, dalam tasawuf akhir ini hukumnya sunnah. Wa ala alihi Sayyidina. Ketika kita lupa, maka sunnah sujud sahwi, ya dalam tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal kan nggak ada, cuma sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu udah selesai, ya. Nah, jadi kalau tahiyat awal kita nggak baca salawat, maka sunnah sujud sahwi. Kalau kita nggak bawa wa ala alihi di tahiyat akhir, maka juga kita sunnah sujud sahwi, gitu ya. Nah, praktekin nih. Praktekin. Terus bukan berarti ntar dilupain, ya kan? Itu. Nah, itu sujud sahwi.
Ya, tanbihun wallahu alam bisawab. Ya, itu sekitar tentang sujud sahwi. Ya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan, ya, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ada yang mau ditanya? Ya. Ustaz, maaf, saya nanya sedikit ini Ustaz. Umpama nih si Mansur imam nih Ustaz, ya kan, habis baca suratul Fatihah, kemudian baca surah yang dia baca itu umpama Ar-Rahman, baru 2 ayat Ar-Rahman dalam Al-Quran, bingung dia terusannya, padahal dia udah hafal banget karena pikirannya banyak deh ya. Orang pasti ada yang seperti itu Ustaz ya. Banyak. Orang pertanyaannya, apakah kita ganti surah atau kita ruku? Ya, saya rasa hanya itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Baca surah itu kan hukumnya sunnah, ya kan. Kemarin kita sudah bahas, yang paling afdol adalah membaca surah yang tamat. Ya, baca yang tamat. Kalau kita baca surah yang panjang, ya terserah, mau 1 ayat boleh, 2 ayat, baca mau Rahman mau ditamatin tak asalnya nih, baru 2 udah lupa, dia mau langsung ruku boleh, tapi yang utama dia ganti dengan surah yang tamat. Cari yang pendek lah, takut lupa lagi, misalnya Al-Ikhlas, ya kan begitu, Al-Ikhlas aja, gitu kan, lupa gitu. Kalau memang sudah mumet banget, kalau gua ganti surah juga lupa lagi, udah besujud 2 ayat juga udah boleh, udah dapat kesunahan kan gitu. Ya kita mau baca juga Yasin, Allahu Akbar, mengelirik malaikat itu mah. Ya kan? Ya boleh, udah dapat karena 1 ayat. Makmum udah ketar-ketar ya Yasin, tahu langsung Allah ruku. Jadi buat mainan kalau gitu mah ya. Jadi lebih baik ganti surah kalau baru 2 ayat, kita ganti surah yang pendek. Kalau udah setengahnya mah ya udah akhirnya ruku udah kebanyakan, itu disumpahin makmum itu mah biar lupa di jalanan. Makmum juga gak tahu. Makmum juga iya. Ya jadi begitu ya. Ya ada lagi? Ya kalau tidak ada mudah-mudahan ya Bang Godel katanya mau nanya. Pakai kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nuriman, Ustaz. Blok Sawah 289. Saya mau nanya tentang ini kan di lingkungan kita mayoritas Syafi'i. Bagaimana ketika seorang imam itu bukan Syafi'i, beda mazhab. Nah, si imam ketika si imam nggak melakukan apa sih namanya? Kunut. Nah, si makmum gimana tuh Ustaz? Karena si makmumnya Syafi'i, imamnya Maliki. Iya gitu. Iya kan Imam Syafi'i, Imam Maliki saja kan saling menghormati. Ketika Imam Syafi'i, Imam Maliki ikut kunut, ya kan? Nah, ketika Imam Maliki, Imam Syafi'i juga nggak ikut kunut kan gitu. Yang tadi kan saya katakan tadi. Jadi wajib ngikutin imam gitu kan? Wajib ngikutin imam dalam hal ini. Ya, seharusnya ngikutin, ya kan? Terus yang Syafi'i imamnya bukan Imam Syafi'i nggak kunut, jangan tadi sujud sahwi, jangan, batal sholatnya karena si imamnya nggak sujud sahwi. Jadi jangan sok-sok sujud sahwi tadi sholatnya nggak sok, ya nggak usah, udah biarin aja, ya kan? Nah, jadi pakai mic dong. Iya, nggak pakai kunut. Karena di suatu daerah ada imamnya Maliki, makmumnya Syafi'i, giliran si imamnya mau sujud di belakang tuh makmumnya Allah gimana? Iya, itu jamaahnya batal. Berarti jamaahnya batal. Jadi nggak sah sholat jamaahnya, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita nggak boleh arogan, ya nggak boleh arogan paling benar. Wah ini paling benar harusnya, ya enggak kan gitu. Jadi harus ngikutin imam, ya. Apalagi kalau imamnya kagak kunut, dia mah kunut dewek-dewek, ya kan? Iya, ya kan?
misalkan sholat lagi gitu. Iya, atau lagi ya. Ini menjadi ilmu bermanfaat. Kita doakan Bang Amir, ya istrinya yang sedang hamil biar berkah selamat, ya dikasih keturunan yang soleh atau soleha, ya sampai lahir lancar, yang orang tuanya dimurahkan rezekinya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita semuanya yang hadir mudah-mudahan Allah lindungi dari segala musibah bencana, khususnya virus corona. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat beres lunas hutangnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan keinginannya, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada anaknya biar jadi anak yang solin dan soleha, belajar biar gampang, dikasih ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, yang di pesantren biar pada betah, biar dapat ilmu, biar menjadi penerus kampung kita. Kita punya majlis taklim, kita punya masjid, biar kita bisa memakmurkannya, kita bisa mengisinya sehingga kampung kita terhindar dari segala musibah, bencana, penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل يا عبد يا الله